Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fitriana, saya guru SMP Negeri 1 Bekri. Saya akan mengikuti apresiasi GTK 2023 dengan kategori GTK Inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, masih semangat? Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, siapa yang tahu perpangkatan itu apa? Ayo, perpangkatan apa? Apa perpangkatan? Ada yang pernah dengar nggak perpangkatan itu apa? Kenapa diem semua? Nggak apa-apa. Ayo, apa perpangkatan coba? Pernah dengar nggak perpangkatan? Nah, jadi apa perpangkatan menurut kalian? Bu anggap, Bu. Apa perpangkatan? Coba Adit apa? Perpangkatan perkalian apa? Ayo, perpangkatan apa? Ya, jadi perpangkatan itu apa coba? Hari ini kita akan belajar perpangkatan dan bentuk akar. Nah, untuk mencapai perpangkatan kita ada tujuan. Tujuan kita adalah menyelesaikan permasalahan konseptual tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, tadi kita akan belajar tentang perpangkatan atau bilangan berpangkat. Coba buka bukunya. Udah? Nah, dilihat di buku. Apa sih bilangan berpangkat itu? Gimana bilangan berpangkat itu? Ayo, apa bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah apa, Arsya? Arsya apa? Ya, perkalian berulang apa? Ayo, Adit. Ya, jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, contoh dari perpangkatan yaitu 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 adalah contoh dari perpangkatan. Gimana sih Bu perkalian berulangnya? Ya 2 dikali 2 dikali 2. Ini namanya perkalian berulang. Nah, 2 pangkat 3. 3 itu namanya pangkat atau eksponen. Nah, yang 3 adalah pangkat atau eksponen. Sedangkan 2 ini adalah bilangan pokok atau basis. Coba kalau misalnya 3 kali 3 kali 3. Ini adalah apa? Perkalian berulang. Berapa pangkatnya? 3 pangkat 3. Jelas? Jelas tentang perpangkatan atau perkalian berulang? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kita lanjut ke perpangkatan pada perkalian. Coba dilihat di buku perpangkatan pada perkalian di halaman di halaman 18. Di situ ada perkalian pada perpangkatan. Baik, situ aja Bu. Nah, perkalian pada perpangkatan yang pertama ada hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Di situ ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Gimana nih maksudnya?
juga berarti 3 dikali 3 dikali 3. Terus dikali 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Ya. Terus lihat di sini pangkatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 pangkat 5. Atau bisa juga dengan cara 3 pangkat 3 plus 2 sama dengan 3 pangkat 5. Bisa dengan perkalian berulang, bisa juga kalau basisnya sama, pangkat bisa langsung dijumlah. Ada pertanyaan tentang perkalian pada perpangkatan? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Yang selanjutnya, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Basisnya masih sama, tapi ini hanya hasilnya. Hasil dari perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Lihat, A pangkat M dalam kurung pangkat M. Jadi ini diibaratkan sudah pangkat, dipangkatin lagi. Nah, contohnya dalam kurung 3 pangkat 4 tutup kurung pangkat 2. Jadi gimana kalau kita mau jabarin? 3 pangkat 4 dalam tutup kurung pangkat 2. Berarti 3 pangkat 4 ini 2 kali. Ya enggak? Kalau perkalian berulangnya berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, dilihat kalau basisnya sama pada perpangkatan, kita balik lagi ke basis yang sama pada perpangkatan. Di sini basisnya sama-sama nih 3. Berarti gimana caranya? 3 pangkat 4 ditambah 4. Berarti 3 pangkat 8. Nah, kalau mau seperti ketentuannya berarti 3 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Sama tidak? Sama. Jadi kalau kalian mau perkalian berulang seperti ini boleh, langsung dikali juga boleh. Tapi kalau basisnya sama. Kita berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. Nah, perhatikan di LKPD itu ada soal yang berbeda. Dari yang kelompok sedang, rendah, dan tinggi. Silahkan dikerjakan masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Ditulis nama kelompok.